datang di podcast kami bersama saya Kayla Zalfa dan rekan saya Moreno Setiawan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita nih, yaitu alumni SMK Negeri 3 Metro jurusan Teknik Mesin tahun 2011. Nah, halo Pak, apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Nah, kami dengarnya Bapak dulu pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMK 3 ya Pak ya? Iya, benar. Terus Bapak juga pernah mengikuti lomba LKS Provinsi nih. Kira-kira Bapak boleh ceritain nggak masa-masa pengalaman Bapak sekolah di SMK Negeri 3 Metro? Ya, terima kasih Mbak Kayla sama Mas Moreno ya. Iya. Terima kasih sudah mengundang di podcast SMK 3. Iya. Saya sedikit akan berbagi pengalaman ya, pengalaman ketika saya sekolah di SMK 3. Saya dulu masuk di 2008. Awal mulanya saya ini bercita-cita masuk itu ke jurusan komputer jaringan ya, komputer jaringan. Iya. Yang di eranya itu 2008 komputer jaringan itu sangat favorit, bahkan sampai ke Lampung ya, luar Lampung bahkan seluruh apalagi kalau di Metro Lampung Timur, Lampung Tengah itu yang dicari pasti SMK Negeri 3 Metro. Iya. Nah, saya bercita-cita harus ke komputer jaringan. Tapi setelah mendaftar karena banyak pesaing ya. Iya, betul. Kita dulu banyak sekali pesaing. Iya. Saya masuk di pilihan kedua, yaitu yang jurusan teknik mesin. Iya. Nah, saya bertekad ya mengumpulkan lagi niat-niat supaya biar masuk ke jurusan mesin itu Dengan serius. dengan serius. Nah itu saya mulai di sana, yang dari SMP itu nggak tahu ternyata di mesin itu belajarnya seperti ini gitu kan. Sampai dengan mengikuti organisasi di Pramuka, di Paskib, di OSIS. Di 2010, alhamdulillah saya terpilih dan dipilih oleh kawan-kawan menjadi ketua OSIS. Nah, sampai masa jabatan habis, selesai, lulus di 2011. Nah, sebelum lulus itu di kelas 3, kalau di SMK itu kan ada event yang bergengsi lah ya, gitu ya. kan di seluruh SMK se-Lampung, bahkan se-Indonesia, itu lomba kompetensi siswa LKS ya kan. Nah, saya mewakili jurusan dulu, lomba di tingkat kota dulu, melawan SMK negeri swasta yang ada di Metro. Alhamdulillah lulus nih di kota Metro. Setelah itu dilombakan lagi nih ke provinsi, kan? Provinsi melawan jurusan-jurusan mesin hebat-hebat se-Lampung. Kan? Setelah itu kita juara 2. Kan yang juara 1 dari sekolah lain, saya berhenti di situ. Tapi dengan pengalaman di situ buat menjadi motivasi saya untuk mengembangkan ilmu saya. Nah, saya berpikir mau seperti apa, mau ngapain gitu ya. Setelah ternyata ini kalau lomba-lomba itu seperti itu, di luar tuh seperti itu gitu kan pengalamannya. Setelah lulus, saya sekolah, kuliah menempuh, saya ngambil jurusan teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kemudian saya juga alhamdulillah masuk ke SMK 3 ini, kembali ke SMK 3 dan ke jurusan teknik mesin yang sudah saya cintai dari pertama semasa sekolah mau masuk gitu ya. Sampai dengan saat ini ya kan, ya sangat bahagia lah masuk ke bangga juga. Sangat bangga sekali lah intinya gitu. Jadi dari sini kita juga nggak bisa mematahkan ya Pak, kalau seumpama salah jurusan itu bakalan buruk gitu. Karena kalau misalkan salah jurusan terus kita bisa memanfaatkan dengan baik, juga bakalan jadi potensi yang baik juga gitu ya Pak. Oh iya pasti, karena gini, serius untuk adik-adik ya, adik-adik yang kalau sekarang ini kan cita-citanya nih, contoh kayak saya tadi itu masuk ke komputer, kalau nggak komputer nggak, jangan seperti itu.
belum tentu kalian ini masuk di komputer, jurusan komputer ya, ataupun jurusan yang menjadi favorit kalian, itu kalian akan jadi orang nantinya. Benar, ya kan? Kalaupun ketika daftar kok belum masuk dan masuk di jurusan lain, mungkin ya kan Rezekinya aja sih. rezekinya di situ. Saya dituntun masuk ke mesin itu secara tidak terfikir, ya kan, mesin itu seperti apa, bahkan nggak ngerti kalau motor mati gitu ya. Iya. Motor mati taunya kalau nggak bensinnya habis, bannya bocor, Benar. gitu aja kan. Iya. Kan gitu. Nah, kemudian saya belajar di situ, kan ngikutin alurnya. Ya proses itulah yang sangat menjadi apa namanya pengalaman ya. Jadi wawasan nanti masuk di situ ketemu apa, belajarnya seperti apa, baru nanti terbuka di situ. Benar-benar. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Bapak ini, di mana tempat kita itu jangan apa-apa bilang langsung saya ini nggak bisa gitu ya Pak ya. Nah tapi kita nggak bisa nih mengharapkan tujuan kita tuh benar-benar 100% sama yang apa kita pikirkan, iya. gitu kan. Bisa jadi Allah bisa ngasih rencana yang lain. Iya, di Nah, situ. mungkin di rencana lain itu ada Hal yang lebih baik. hal ya. yang lebih baik gitu. Jadi di mana tempat kita berada itu kita harus benar-benar belajar dan jujur dari Iya. tempat tersebut. Iya. Benar sekali, kan. Kita sering diajari guru kita. Ya kalau mengerjakan soal kan kita nggak tahu jawabannya yang benar yang mana. Iya. Benar. Kita coba dulu kerjakan, Iya. ya kan. Kalaupun nanti salah pasti akan dikoreksi. Misalkan Iya. ada tekad ya Pak. Nah, yang penting niat kita ya untuk belajar. Iya. Gitu aja. Nah, kan Bapak ini sebagai guru muda yang memiliki banyak pengalaman, kira-kira nih apa sih prinsip Bapak yang selalu Bapak terapkan? Selalu Bapak pegang. Iya, ya. selalu Bapak Yang pegang. menjadi prinsip Bapak. Kalau prinsip saya yang paling utama itu yakin. Kan Iya. yakin itu paling utama. Iya. Kan bahkan sampai di benak saya ya, pokoknya saya cerita ke manapun, terus saya berbagi ilmu bahkan dengan siswa-siswa, dengan kawan-kawan. Kalau mau apapun harus yakin. Iya, yakin. Karena apa yang kita yakini pasti akan terjadi. Betul. Bener nggak? Iya. Bener, Ya bener. kan? Bener Yang banget. penting intinya yakin. Iya. Ke apapun yakin. Kalau kita udah nggak yakin, ya jangan. Iya. Kita Dari- bakal pesimis. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah yakin, udah pasti semuanya insya Allah akan lancar. Iya, benar. Seperti itu. Kalau di otak sudah termindset kan kalau kita yakin pasti itu nanti bakal terwujud gitu Iya, ya Pak ya. Benar, karena emang keyakinan itu penting ya. Iya. Karena banyak anak remaja sekarang ya Kak ya, yang dia tuh apa-apa bisa kita, misal dia nih ditaruh di sini, dia tuh nggak yakin dia bakal Kalau dia bisa. bisa. Kayak dia tuh udah pesimis bakalan, aduh Nggak saya ini bisa. nggak bisa gitu. Saya nggak bisa di Padahal bidang ini gitu. mereka itu belum mencoba ya. Kak. Harusnya mereka mencoba dulu, yakin, baru nih apa hasilnya nanti Itu, ditentukan iya, gitu. menjadi hal terakhir. Yang penting yakin dulu seperti itu. Terus saya pernah belajar, diajari oleh guru saya yang saya ingat sampai saat ini, bahkan saya terapkan. Kalau belum mencoba, kalau saya di usaha ya, kalau belum mencoba usaha itu, ya kita tidak tahu itu rezeki kita atau tidak. Iya. Kalau itu kita coba, itu menghasilkan dan menjadi rezeki kita, teruskan, kan? Teruskan. Tapi kalau emang itu belum, kita lihat lagi. Iya. Kita mau mengulangnya atau mau mengganti usaha itu atau kerjaan itu. Iya. Iya. Kalau emang itu menjadi rezeki kita, contoh nih, saya membuka usaha 2011 juga. Saya dulu ngelas, cuma bisa ngelas, bahkan ngelas aja. Ada mode tren baru itu apa namanya, plafon PVC. Kalau saya tidak mencoba, apakah saya Nggak tahu tahu. kalau itu Sekarang. menjadi rezeki saya? Iya. Benar nggak? Iya, betul. benar. Dengan sampai saat ini. Karena lebih baik mencoba, terus Nah. kita tahu hasilnya gimana daripada Iya, kita betul. nyesel nggak nyoba sama sekali. Betul gitu. sekali. Iya, dengan artian mencoba di sini, mencoba hal yang baik, terus dia ini diiringi dengan tekad mau belajar atau Iya, yakin, niatnya. yakin tentang dia ini bisa lo belajar ini nih. betul. Atau enggak kalau misalkan memang belum bisa, nggak apa-apa kita kalau bilang saya ini belum bisa loh. Nanti kan pasti ada nih banyak orang-orang Support. yang support, yang punya ilmu. Pasti merekanya nggak pelit ilmu juga ya Iya. kayak. Betul. Jadi memang harus kita itu mencari ilmu dan harus diiringi dengan keyakinan. Iya.
selama menjadi guru kan pasti tahapannya itu jatuh bangun ya Pak. Kira-kira pengalaman yang membekas banget selama Bapak menjadi guru itu apa sih Pak? Saya seumpama Bapak menjalani menjadi guru tuh ketemu sama anak-anak murid yang lumayan nakal atau sulit diatur. Iya benar. Saya mengajarkan, saya siswa mengajar siswa, ya kan. Saya mengajar adik kelas saya pertama 2011 kan ya. Saya mengajar adik kelas saya kan yang setiap hari kita bermain ya kan. Dari kelas 1 saya kelas 1 beliau belum masuk, adik saya kan. Saya kelas 2 itu masuk kan sudah tahu ya. Nah, saya lulus dia kelas 3. Sama aja kita mengajar dengan itu tantangan yang luar biasa kan. Belum ada pengalaman apa-apa. Kita tiba-tiba suruh ngajar. Tapi meskipun sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan kan di Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah itu kembali lagi ke sekolahan gitu untuk mengabdi di sekolahan itu. Nah, terus kan tadi kan Bapak udah cerita nih gimana Bapak bisa masuk jurusan teknik mesin. Ya. Nah, sekarang kok bisa sih Bapak tuh jadi tertarik gitu loh ikut untuk punya tekad menyemplung gitu ke jurusan permesinan. Menyeriusi Yaitu di awal ketika sudah tahu, awalnya kan saya buta sama sekali yang namanya teknik mesin. Setelah saya masuk, oh teknik mesin itu seperti itu. Oh seperti ini. Setelah tahu ternyata rezeki saya, dunia saya ada di sini. Ya kan? Jadi semakin penasaran. Nah itu bahkan sampai saya kuliah, saya ngajarnya di teknik mesin, saya buat usahanya juga di bidang teknik mesin, yaitu dunia saya. Teknik mesin adalah dunianya Edi Susanto. Iya betul sekali ya Pak. Bapak kan menghandle teknik mesin nih Pak. Kira-kira Bapak punya target nggak untuk kemajuan ini jurusan teknik mesin ini Pak nanti di kedepannya gitu lebih maju lagi, lebih pesat lagi gitu. Iya pasti. Kalau tujuan itu semua guru pasti tujuannya memajukan ya, memajukan jurusannya masing-masing. Kayak di busana pasti akan memajukan. Kalau di saya di mesin itu yang paling utama mendidik akhlaknya anak-anak itu. Kalau untuk mengajari pinternya di mesin, saya berani mengajari sehari dia bisa, tapi mempertahankannya bisa atau tidak? Enggak. Ya, terus mendidik dari awal itu yang namanya jiwa wirausaha, karena SMK itu diciptakan untuk anak-anak ini berwirausaha, siap kerja. Siap kerja. Makanya di awal karena saya di dunia usaha ya, tambah di dunia usaha, saya selipkan ketika saya mengajar pasti saya arah ke usaha. Itu targetnya banyak alumni yang setelah lulus banyak yang ke dunia kerja ya. Terus yang paling saya suka itu kalau dia membuka sebuah usaha. Sekecil apapun usahamu itu kamu adalah pimpinannya. Kalau bahasa keren kamu bosnya. Tapi setinggi apapun jabatanmu itu di perusahaan orang lain, kamu tetap bawahan dari yang punya atau bos. Benar. Nah, gini Pak, kan berkaitan dengan usaha nih ya. Keluarga saya memang punya usaha, 2 nih usahanya. Nah, ibu saya dan nenek saya ini yang punya usaha ini bilang ke saya, kalau misalkan kamu pengen membuka usaha, kamu itu harus menjadi rendah serendah-rendahnya. Karena apa? Kita kalau misalkan rendah itu bagaikan gelas kosong yang diisi ilmu, yang diisi air, yang bakalan penuh. Nah, air itu bagaikan ilmu nih yang bakalan ngebuat kita jadi lebih tinggi gitu. Nah, problemnya pada zaman sekarang ini teman-teman, problemnya di usaha saat ini itu banyaknya karyawan ataupun staff yang attitude-nya itu kurang. Jadi kebanyakan bos-bos atau manajer HRD di sana mencari orang yang memang attitude-nya sama adabnya itu bagus. Karena memang itu tuh penting. Kalau misal kita jadi karyawan atau waiters ya, istilahnya waiters. Kita lagi ngelayanin orang,
permisi kak, itu kan Iya, enak ya. iya, enak. Kan daripada permisi kak gitu, mau makan apa, nah itu kan gak enak ya. Iya. Jadi memang attitude sama adab itu penting ya kak ya. Jadi poin utamanya. Bener, karena ilmu itu sendiri kan bisa nih kita belajar untuk menimba ilmu, tapi adab dan attitude itu susah ya kak. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun gitu membentuk suatu attitude atau adab Adab gitu. sendiri. Karena kalau nggak dari diri kita sendiri juga susah kan. Nah iya benar Nerapinnya sekali. itu. Iya, makanya kan saya di awal tadi saya sudah bilang anak-anak itu yang diutamakan itu kalau untuk keahlian itu diajarin sehari 2 hari udah pasti bisa, tapi mempertahankannya Benar. Iya. kalau tidak mempunyai tekad ya niat nah kan nggak mungkin akan tetap bertahan. Benar. Makanya di perusahaan saya khususnya ya 90% itu alumni SMK 3 Wow. ya, yang bekerja dari teknisi ya, dari operatornya, dari Yang gambar desain. desainnya, semuanya itu kebanyakan dari Alumni. SMK 3 alumni. Karena saya sudah tahu attitude-nya, kan kesehariannya sudah mengerti, ya kan. Terus keahliannya juga menunjang sangat, ya itu yang paling utama. Makanya saya jarang saya ngambil dari sekolah-sekolah lain kalau untuk perekrutan ya. Iya. Contoh kemarin job fair kemarin saya ngambil lulusan arsitek ya di Iya, sini ya kan DPIB. DPIB. Kita ngambil 2 siswi alumni itu yang masuk buat mendesain di tempat kami. Terus ngambil lagi alumni mesin, 2 alumni mesin yang sekarang masih belajar di kelas 12. Setelah lulus dia sudah tidak bingung lagi mau daftar di mana karena sudah masuk di perusahaan kami. Seperti itu. Nah kan Bapak kan punya perusahaan atau CV nih Pak. Gimana sih tahapannya untuk membangun perusahaan atau CV itu? Iya, Pak. Pertama Boleh kali nggak? Bapak. Nah, pertama kali ya. Iya. Sharing nih, Pak. Mbak ini sama Mas Ayo. Moreno. Pertama kali sangat susah sekali. Tantangannya. Bener banget. Tantangannya luar biasa. Tapi kembali lagi yang saya ceritakan di awal, yang penting kita yakin. Iya. Apa yang kita yakini pasti akan terjadi. Itu kunci utamanya. Kan? Yakin yang di atas. Itu yang paling utama, yakin untuk bisa ya. Apapun kalau yang kita yakini, akan pekerjaan apapun insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Satu itu, terus ilmu dari sekolahan yang kita dapat, belajar meyakinkan orang, meyakinkan konsumen, itu yang paling utama. Iya. Bener. Ya, kalau untuk ke konsumen kita harus bisa menjelaskan dengan sedetail mungkin, memberikan contoh. Makanya untuk saat ini saya membuat di perusahaan ya, karena konsumen itu kalau ingin bangun rumah Iya. rata-rata kan cuma di angan saya pengen ini nih, saya pengen ini. Makanya saya kenapa kok ngambil dari jurusan DPIB supaya angan-angan konsumen saya bisa terrealisasikan di gambar, di kertas. Jadi beliau tahu, oh seperti ini. Ada strukturnya gitu ya, Pak. Itu salah satu nilai tambahan yang bisa kita terapkan di sebuah usaha. Berarti Seperti itu. berarti poin pentingnya ini sebuah perusahaan itu harus mendengarkan suara-suara dari konsumennya atau customernya. Iya pasti karena kita itu bisa berjalan, bisa bekerja, mendapatkan kerjaan itu ya dari konsumen. Iya, betul. Bener. Iya, karena emang perusahaan ini tempat untuk menjadi suara konsumen atau customer. Iya. Jadi modal usaha Bapak itu apa? Atau Bapak boleh ceritain nggak seumpama pengalaman waktu seumpama customernya ada yang kurang maksudnya kurang apa ya Pak? Kurang Yakin puas gitu. kurang puas ya? Gimana Jadi- cara Bapak ngatasinya gitu? Nah, kalau untuk itu pasti kan karena konsumen itu mintanya seperti ini, terkadang kan terkadang itu kita pengennya ini. Iya. Kan. Nah, menyiasati untuk saat ini yaitu saya tuangkan dengan gambar. Kalau sudah oke, sudah cocok sesuai dengan keinginan konsumen, baru kita kerjakan. Nah, kalaupun nanti sudah cocok, sudah oke, kok masih ada ini, ya kita
komunikasikan. Karena untuk meyakinkan itu kuncinya ada di komunikasi. Iya. Betul. Kalau komunikasi kita bagus, pasti berjalan dengan bagus. Kalau komunikasinya kita ngambang ya, bahasa ngambang yang nggak jelas, Miskomunikasi. kan, pasti akan terjadi miskomunikasi tadi. Ya. Dan itu kalau misalkan ada customer yang kurang puas itu sangat berpengaruh bagi perusahaan ya. Karena dampaknya. ini menurut pengalaman saya sendiri dan pengalaman ibu saya, sebuah perusahaan atau CV itu kalau misalkan dikomplain, bahkan dikomplain itu di media sosial seperti Maps, branding, IG, iya. atau Brandingnya mungkin jadi YouTube. pengaruh. Nah itu benar-benar membuat besar. perusahaan Jadi- ngaruh ke perusahaan itu. Jadi bakalan, nama perusahaan ini jelek nih kalau misalkan komplainnya banyak. Jadi benar kata Bapak Edi, kalau misalkan komunikasi itu penting untuk meyakinkan sebuah konsumer atau Iya, customer-nya. klien. Iya. Karena nanti kalau misalkan mereka yakin, mereka bakalan tertarik Puas. terus Iya, nih jadi kayak balik lagi ke situ lagi. Iya benar. Nah, Itu sebuah nilai tambah untuk perusahaan. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, Iya. tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama membangun perusahaan Bapak itu? Tantangan ya, kalau tantangan itu sangat banyak sekali ya. Dari meyakinkan ke customer tadi itu, karena kan kalau dulu emang saya sendiri yang mengerjakan ya. Iya, belum ada Saya karyawan sambil gitu. belum ada karyawan, saya mengerjakan. Terkadang yang utama itu di waktu. Waktu. Kadang kita ke customer, kita bilang 1 minggu, ternyata bisa sampai 10 hari. Kan? Nah, di awal kita santai, maksudnya nggak memikirkan itu. Tapi setelah dijalani, kita harus memperbaiki itu. Makanya komunikasi itu yang paling utama. Benar. Kan ke itu. Terus biasanya nih kesediaan SDM ya. Nah, itu jadi kita butuh sebuah SDM yang bagus, yang baru, tapi Berkualitas. kita susah nyarinya. Oh iya benar sih. Ya kan itu yang paling sementara yang paling ini itu gitu. Benar. Karena emang itu berpengaruh sekali SDM, etiket dan adab. Itu benar-benar 3 ini nih poin utama untuk kita mencari pekerjaan teman-teman. Atau misalkan kita pengen mengelamar nih ke sebuah perusahaan. Iya. Yang terpenting itu adalah itu. Attitude. Nah, itu jadilah sebuah dasar prinsip kita dimanapun kita berada, jadikanlah diri kita ini rendah dulu. Tapi ingat, kita walaupun rendah harus tetap mencari ilmu. Ya, gitu. Kira-kira Bapak ada tips nggak sih gimana caranya buat dapat pekerjaan? Mungkin barangkali buat Nah. teman-teman di rumah yang masih bingung gitu, kadang sulit gitu kan Bener. Pak sekarang Mencari di zaman pekerjaan ya? Iya. Di zaman sekarang ini mungkin. Kalau mencari pekerjaan, ya mencari ya. Kalau mencari berarti kan kita bekerja dengan orang ya, dengan perusahaan, dengan apa. Yang utama itu perusahaan menilainya itu, yang paling utama adalah sikap ketika kita bertemu dengan beliau. Ya kan? Jadi wawancarai. Iya, ketika wawancara salah satunya itu. Nah, kalau kembali lagi ke attitude kita tadi bagus, adab kita bagus, itu penilaian. Kalau yang namanya keahlian itu nomor 2. Yang pertama itu, karena kalau keahlian diajarin di training beberapa hari ya bisa. Kenapa perusahaan besar itu, contohnya di Astra ya, kenapa yang paling banyak diambil bukan anak SMK tapi SMA? Kenapa? Karena sikap. SMA itu dia belum punya ilmu untuk keterampilannya. keterampilannya. Yang dia banyak adalah ilmu akhlaknya, ya kan? Jadi dia mau belajar, nah kan? Nah kalau anak SMK rata-rata kalau adabnya sama itunya kurang baik, ketika diajarin masuk ke ini dia sudah merasa bisa. Nah, Kan susah, makanya kenapa kok ngambilnya itu anak SMA. Iya, tapi bukan berarti anak SMK gitu semua itu ya. tadi, iya, benar. Iya. Kan beda dengan SMK Iya. 3. Kenapa kok saya juga ngambilnya SMK 3? Bahkan saya juga alumni, ya kan bisa sampai seperti ini kan karena Iya, itu. tadi itu. Karena Terapkan. didikan dasarnya itu Iya. yang paling utama. Diterapkan ke diri Iya. sendiri. iya. Gitu. Karena
etika dan adab ini benar-benar dasarnya ya kak. Iya. Soalnya kalau misalkan dua ini nggak ada, kita bayangkan aja nih seorang karyawan dan atasan ini menyuruh karyawan. Nah tapi karyawan ini membantah. Nah itu kan sudah contohnya karyawan ini nggak ada Bad adabnya. banget. Misal kamu tolong sih ngerjain ini, nah tapi karyawannya bilang kayak gini, alah apaan itu? Nah itu kan udah bener-bener Berani, aduh, udah selalu berani kalau kayak banget. gitu kayak mana perusahaan mau jalan? Iya. Apalagi kalau misalkan perusahaan itu jatuh ke tangan dia, waduh, kan bahaya. bisa bahaya banget ya. Karena nggak mungkin. Nah, gini Pak, pendapat Bapak tentang anak remaja yang sekolah kejuruan atau SMK merasa salah jurusan nih, karena banyak dari kita ya kak ya, dari teman-teman kita ini merasa salah jurusan. Mereka bilang kayak, kayaknya saya ini salah jurusan nih. Bahkan sampai Menurut Bapak depresi gimana? atau gimana gitu, nggak mau lagi menjalankan, atau ada yang sampai keluar gitu pak dari Iya, kejuruannya benar. gitu. Itu Ya, gimana tipsnya? saya sering mendapati ya, karena saya juga mengajar kan, Iya, saya juga jadi mengalami. bahkan saya juga salah satu di dalamnya. Ya kan? Tapi kembali lagi, kalau kita ini menguatkan niat kita, yakin kita, kan, bahwa saya tidak dengan jurusan itu saya bisa berkembang dengan jurusan ini, kan, berarti ini rezeki kita. Tapi rata-rata anak-anak itu dia kan cuma ngambil ngetrennya. Benar. Apa namanya kalau di mesin ya, ngambilnya di otomotif. Karena apa? Dia bisa ngegas motor, ya kan? Iya. Dia tidak tahu Kebanyakan sekarang. kalau jurusan kita yang teknik mesin. Mesin itu kan ada dua, Iya. ada otomotif sama ada teknik mesin, Oh, ya kan? iya, iya. Kalau teknik mesin itu dia membuat produknya. Kalau otomotif dia dandannya, kan? Dia servisnya. Yang diservis itu alat-alat yang dipasang yang buat teknik mesin. Jadi kalau pengerjaan, contoh nih kalau anak muda nih yang paling ngetren kalau kita mengajar itu kan anak balap motor, Motor-motor itu, iya. dibuat yang kenceng lah, dimodif ya. Iya, dimodif. Dia nggak tahu yang mengerjakan siapa, itu anak teknik mesin. Iya kan? Anak teknik mesin. Otomotif. Dia yang tahu. Coba kalau otomotif, dia kan ngertinya cuma dandan, nah kan? Tapi kalau nyetelnya itu, nah kan, yang membuat biar kompresinya padat kalau bahasa kami kan, nah kan? Itu anak teknik mesin bro, gitu. Ya nggak? Iya. Gitu, itu ya sebenarnya itu yang ini. Makanya kayak TKJ nih, karena rame semua TKJ, wah yuk dari kawan-kawan juga, mas TKJ aja enak, nanti ketik bongkar ini, nanti kerjaannya enak. Ya kalau semuanya masuk TKJ mau ngapain? Nah iya. Iya. Kalau dia nggak sadar untuk nanti membuka sebuah wirausaha, Tanpa- kan? Nah tanpa itu, landasan. ya kan ego awal sebenarnya. Tapi banyak kok yang contohnya seperti saya nih, dia sadar. Oh itu bukan rezeki saya, ya saya bukan di situ, saya di sini, ikutin aja, jalanin aja. Bukan Apa? berarti menyerah gitu. Nah benar. Iya. Ini dunia kita yang baru nih. Berarti kita ini tidak diizinkan untuk ke situ. Iya. Kita Rezekinya rezekinya di di sini. sini. Iya. Gitu. Jalani aja, yakini. Pokoknya kalau kita ini yakin apa yang ada di depan kita, jalani aja dulu. Bener. Bener ya kata Bapak Edi ini seperti kata Bapak saya. Kalau misalkan pengen masuk jurusan itu yakin dulu yang penting. Iya. Kalau misalkan kalian tuh nggak yakin kayak mana mau ke depannya gitu kan. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya udah datang ke podcast kita dan juga udah berbagi pengalaman buat kita nih Pak. Bener-bener wah udah nggak kerasa banget ya kak ya. Ternyata pengalaman Bapak Edi itu seperti itu. Bener-bener menginspirasi kita para remaja untuk terus yakin Berusaha. dan berusaha mencari sebuah pekerjaan dan mengenali Tekad. potensi diri sendiri dan tekad. gitu ya. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga follow akun sosial media kami di platform lainnya. So ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akhiri acara kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman di rumah yang udah nonton. See you soon. Dadah. berbagi